السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat sihah wal afiyah sehingga pada pagi hari ini di waktu subuh ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, dan kita juga ngaji berjamaah. Semoga kita ngaulia rahmat barakana berjamaah, kelak ke surga berjamaah dengan dipimpin oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan masih seputar di puasa. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ja'a batnuhu adamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Apa kata Nabi? Man ja'a, barang siapa orang yang al-ju' yang lapar, batnuhu perutnya, barang siapa orang yang lapar perutnya, maksudnya orang yang berpuasa. Lapar itu ada dua. Yang pertama ada lapar karena kelaparan, tada seekakana. Yang kedua lapar karena menahan lapar. Ini kayak yang dimaksud menahan itu kan tidak seekakana lain, lapar dan menahan lapar. Barang siapa yang perutnya lapar karena menahan lapar karena berpuasa karena Allah, adamat fikratuhu, maka akan agung, akan mulia, akan agung, akan besar fikratuhu, pemikirannya, pikirannya. Jadi orang yang pun tabuk lapar karena Allah, berpuasa menahan lapar, adamat fikratuhu, agung fikirannya. Fikirannya akan cemerlang. Artinya orang mikir tak kira sini benih. Pikirannya tulus, pikirannya suci, pikirannya bersih. Manusia jahat karena awal dari pikiran yang jahat. Manusia coba karena awal dari pikiran yang jelek. Maka pikiran bisa dijadikan satu tolak ukur gerak langkah kehidupan manusia. Akal pikiran ini kan. Ketika orang perutnya sering lapar karena menahan lapar, maka akan agung pikirannya. Pikiran inilah yang menentukan gerak langkah manusia. Mikir kebesaran Allah, berpikir tentang kemuliaan Allah, berpikir tentang bagaimana kula berpanjenengan harus menghargai sesama. Ketika diberikan perut lapar di bulan Ramadan, abah mikir, ya Allah, Engkau yang memberikan kelaparan dan Engkau yang mengenyangkan aku, ya Allah. Maka tuana Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena rizkimu aku berbuka. Karena kehendakmu aku berpuasa, dan karena rizkimu aku berbuka.
Lagi ini kamu epekir ya Allah, Engkau maha dahsyat ya Allah. Engkau maha di atas segala maha. Engkau yang memberikan segala rizki, segala macam kenikmatan ya Allah. Saat ini Kau jadikan semua makhlukmu, hambamu sama. Yang kaya, yang miskin lapar, yang susah lapar, yang kaya lapar, pejabat lapar, rakyat lapar. Siapapun orangnya yang berkuasa akan merasakan lapar yang sama. Ini kamu mikir, oh kebesaran Allah luar biasa. Artinya Allah ingin mencoba melepaskan rasa. Rasa apa? Ujub, bangga diri dengan kekayaannya. Rasa apa? Rasa sombong dengan kekayaannya. Kadang tak sadar, kulubun panjenengan ketika diberikan rezeki oleh Allah, terus menerus, ya. Kita merasakan nikmatnya rezeki, maka lupa kalau itu milik Allah. Ketika diberikan lapar, ketika tak anakan, ketika puasa, maka lapar ini harus mengantarkan saudara kita sama merasakan lapar. Ketika pada saat itu lapar, maka salinglah berbagi karena sama-sama merasakan kelaparan. Kula kan panjenengan siapa sah? Ketika berbuka puasa, pasti dia akan menghendaki engki kadito air dan juga makanan untuk berbuka. Gini kan, bukan persoalan jenis makanan dan minuman, tapi rasanya sama karena sama-sama merasakan nikmatnya buka puasa. Ini kan, agung pikiran memikirkan kebesaran Allah, ada maksiat-maksiat, ini pikiran nih. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan Imam Al-Ghazali mengatakan izdad aqlan tazdad min rabbika qurban. Tingkatkan akalmu, berfikirlah terus, tazdad min rabbika qurban, maka engkau akan dekat dari Tuhan. Timur pun abah ini kayak mikir kebesaran Allah, mikir apa yang terjadi di muka bumi untuk mendekat kepada Allah. Ini kan lancuran sebuah bagus. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Turun Allah, berfikirlah engkau, memahamilah engkau, membacalah engkau terhadap apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi orang mau tabukan lapar karena nahan lapar, karena puasa cemerlang pikirannya. Ada sejahat, ada secongocong. Nah, orang mau lebur congocong karena dia pikiran kecerdasan. Koruptor, kecerdasan, memanipulasi data, memanipulasi napanya mana data statistik, memanipulasi nikah, tanda tangan bersama. Itu semua karena bukan kecerdasan pikiran, karena kelicikan pikiran. Nah, makanya pikiran dimurnikan oleh Allah, diagungkan oleh Allah melalui puasa. Berarti berhubungan antara lapar berpikiran. Mengenai Imam Syafi'i mengatakan orang yang sering lapar perutnya akan cerdas pikirannya. Coba mungkin syaratnya orang mencari ilmu kecerdasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis Rasul wa fatana qalbuhu. Nah, akan cerdas hatinya. Ini yang menarik. Kanjeng Nabi menggunakan kata cerdas untuk hati. Biasanya kata cerdas untuk pikiran. Cerdas pikiran nama. Cerdas akalnya itu. Tapi dalam hadis ini Rasulullah tidak menggunakan untuk pikiran, tapi wafatona qalbuhu, cerdas hatinya. Nah, apa maksudnya cerdasnya? Cerdas hati, bukan cerdas pikiran. Jadi cerdas yang dimaksud Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, al-kayyisu, adapun orang yang cerdas, mandana nafsahu, yaitu orang yang mampu melakukan evaluasi terhadap dirinya. Nah, ini kan orang yang cerdas,
Berarti yang bisa melakukan evaluasi adalah hati kula panjenengan. Jadi orang yang cerdas ini hatinya cerdas. Berarti yang cerdas yang pertama mengevaluasi diri. Bukan hanya banyak ilmunya, bukan hanya banyak pengetahuannya, tapi pengetahuan digunakan untuk referensi, mengevaluasi abekna di dalam melakukan sesuatu. Orang yang selamat dari maksiat berarti dia sudah bisa mempertemukan antara pikiran yang jernih dan hati yang suci atau bersih. Nah, hatinya fokus. Evaluasi abek Allah. Engkau mau melakukan ria, coba. Melakukan ria, fokus. Dampak nangak ria dan hati yang melakukan evaluasi diri. Jadi abek ini kau evaluasi. Makanya penting. Abek evaluasi mengkontrol dirinya dengan tadi lapar. Kekuatan lapar bisa membuat abek mengkontrol nafsu, mengendalikan nafsu. Bisa melakukan evaluasi diri abek. Pendelanja engkau oleh hati. Orang yang cerdas yang mampu mengevaluasi. Makanya kalau ada orang yang ilmu dia banyak tapi amalnya dia jelek, berarti dia tidak cerdas. Ukurannya cerdas dia pun Kanjeng Nabi mandana nafsahu, dia mampu melakukan kontrol diri, evaluasi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas kata Nabi wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk tujuan setelah dia mati. Di mana? Di alam kubur. Jadi orang yang cerdas ala kau benikun pera untuk dunia, tapi niat taki ke akui setelah yaitu di akhir. Ini keadaan cerdas. Jadi abah nikah ala kau bukan hanya untuk dunia, nyari rezeki bukan hanya untuk makan, tapi digunakan bagaimana rezeki itu bisa menjadi modal kita nanti dapat banyak pahala di alam kubur. Iki baru mati. Jadi rezeki seyolle sekedar kita makan, sisanya kita nafkahkan, kita sedekahkan kepada orang lain. Berarti orang yang kenikah bukan hanya untuk dunia, tapi dekian lima ba'dan. Lebih orang yang tak cerdas, ujungnya banyak untuk dirinya sendiri. Foya dia tidak pernah sedekah, tidak pernah untuk orang lain. Karena dia menganggap bahwa hanya kehidupan sesaat di dunia, kehidupan di dunia. Lah orang yang cerdas punten. Tujuannya lima ba'dal maut, setelah mati. Ini kasih penting. Setelah mati butuh modal, butuh bekal. Itu namanya orang cerdas. Karena kula panjenengan mari kita bersama-sama kenika seringlah kita menahan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan, di setelah Ramadan, ba'da Ramadan, puasa-puasa sunnah. Agar apa kita kreatif, cemerlang, agung pikirannya, cerdas hatinya. Dan ketika bisa dilakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik indallah, di hadapan Allah. Moga-moga puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki dan kita nanti moga-moga marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, selamat datang bulannya puasa, marhaban ya syahrul Quran, selamat datang bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita mampu menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijati sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.